Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis pariwisata. Studi kelayakan bisnis pariwisata yang bertemakan proyek baru atraksi wisata dengan konsep Serang Adventure Park. Kelompok ini beranggotakan Ahmad Faisal Baihaqi, Muhammad Ilham Akbar, Ridho Fajar Yandi, serta Zakaria Hadi Nugroho. Yang pertama yang dibahas yaitu adalah pendahuluan. Pariwisata adalah komponen utama yang pertumbuhan ekonominya itu melalui kreativitas Indonesia, membantu ekonomi lokal dan pelestarian budaya. Nah, di Provinsi Banten ini, khususnya yaitu di Kabupaten Serang, itu banyak sekali tempat wisata yang belum dikelola. Selanjutnya di sini ada profil Serang Adventure Park. Ini sebagai pusat wisata alam modern yang berada di wilayah Kecamatan Tak-Takan di Kota Serang, Banten dengan fasilitas petualangan seperti Flying Fox, Hike Rope, Point Ball, arena ATV, track, camping ground, serta mini zoo edukatif untuk anak-anak. Selanjutnya ada konsep dan desain wisata. Yang pertama, zona petualangan. Ini berisikan wahana seperti Flying Fox, Point Ball, wall climbing, off-road mini track atau ATV, dan hike rope challenge. Yang kedua, ada zona alam dan camping. Ini berisikan area perkemahan, glamping site, dan jalur jungle trekking. Selanjutnya ada zona edukasi alam yang berisikan mini zoo edukatif, kebun hidroponik, rumah edukasi lingkungan. Dan selanjutnya zona relaksasi dan kuliner. Ini berisikan kafe dengan pemandangan pegunungan, gazebo bambu, dan warung kuliner khas Banten. Selanjutnya zona budaya dan komunitas. Ini berisikan panggung terbuka untuk pertunjukan seni lokal dan kegiatan komunitas di Serang. Selanjutnya target pasar. Ini ada dua, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer, wisatawan yang berasal dari kota Serang, Kabupaten Serang, dan Cilegon yang ingin mencari destinasi healing yang alami dan terdekat dengan fasilitas yang nyaman. Selanjutnya, pasar sekunder itu berisikan wisatawan yang berasal dari luar daerah atau seperti Jakarta, Bogor, Bandung, dan sekitar Pulau Jawa yang tertarik berwisata di daerah Serang dan merasakan pengalaman wisata alam dan wisata edukasi di Serang. Selanjutnya, aspek lingkungan industri yang berisikan lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal berisikan yang pertama faktor ekonomi. Ekonomi Banten berkembang dengan cukup stabil. Yang kedua, faktor sosial dan budaya. Budaya lokal yang kuat dan keramahan penduduk adalah salah satu ciri khas masyarakat Serang. Yang ketiga, faktor teknologi. Industri pariwisata sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital. Yang keempat, faktor alam. Kondisi geografis Serang sangat cocok untuk berpetualang. Selanjutnya, lingkungan internal yang berisikan manajemen, yaitu dikelola oleh kelompok wisatawan yang berkolaborasi dengan masyarakat lokal. Yang kedua, karyawan, yaitu pekerja lokal dipekerjakan untuk pekerjaan pemandu wisata, petugas kebersihan, dan penjaga wahana. Yang ketiga, sarana dan prasarana, yaitu dibangun berdasarkan gagasan ramah lingkungan yang menggunakan bahan alami. Yang keempat, ada kemitraan, yaitu kerjasama dengan dinas pariwisata dan bisnis kecil dan menengah lokal untuk meningkatkan minat konsumen terhadap produk daerah Serang. Selanjutnya aspek pasar, ini ada 7 yang berisikan yang pertama yaitu gambaran dan ukuran pasar, yang kedua tren pasar, yang ketiga segmentasi pasar, yang keempat target pasar, yang kelima pesaing dan keunggulan pasarnya, dan yang keenam risiko dan mitigasinya, dan yang terakhir yaitu rekomendasi pemasaran. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength, kekuatan. Lokasi strategis terletak di jalur wisata Serang Pandeglang, dapat diakses dengan mudah dari Jakarta, Tangerang, dan Cilegon.
2. Konsep unik dengan menggabungkan petualangan, pendidikan, dan rekreasi keluarga dengan tema petualangan lingkungan. 3. Daya tarik alam. Daya tarik visual utama adalah pemandangan hutan dan sungai. 4. Keterlibatan masyarakat lokal, mempengaruhi ekonomi dan meningkatkan citra sosial yang baik. Selanjutnya ada weakness, kelemahan. 1. Keterbatasan modal awal, keamanan dan perawatan wahana petualangan sangat mahal. 2. Keterbatasan sumber daya manusia, profesional pengelola lokal mungkin memerlukan pelatihan tambahan dalam manajemen wisata dan pelayanan. 3. Fasilitas awal terbatas. Di awal mungkin tidak semua wahana siap beroperasi secara bersamaan. 4. Keterbatasan transportasi umum. Tidak ada kendaraan umum yang tersedia di lokasi, jadi Anda harus menggunakan kendaraan pribadi atau menyewa. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. 1. Tren wisata alam dan petualangan. Setelah pandemi, pengunjung beralih ke aktivitas yang lebih alami dan terbuka. Dukungan pemerintah, program pengembangan destinasi baru yang ditawarkan oleh Dinas Pariwisata Banten menawarkan peluang kerja sama dalam hal promosi dan pandangan. 3. Kerjasama pendidikan. Ada peluang untuk bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk kegiatan outing class dan camp leadership. 4. Ini potensi ekonomi lokal, menumbuhkan UMKM lokal, toko seperti toko souvenir dan tour guide. 5. Peningkatan infrastruktur jalan dan telekomunikasi, memungkinkan pengunjung dari luar daerah lebih mudah mencapai lokasi. Selanjutnya ini ada threat, ancaman. 1. Cuaca ekstrim dan perubahan iklim. Hujan dan longsor dapat membahayakan operasi dan keselamatan pengunjung. 2. Persaingan dengan destinasi lain. Objek wisata serupa di Banten muncul seperti Gunung Pinang, Adventure Park, dan Cikole Pandeglang. 3. Ketergantungan pada musim liburan. Ketika sekolah, libur atau akhir tahun, jumlah pengunjung berkurangan. 4. Kerusakan lingkungan. Aktivitas wisata dapat menyebabkan sampah dan erosi jika tidak dikelola dengan baik. 5. Perubahan regulasi, peraturan baru mengenai zonasi hutan atau konservasi dapat membatasi luas wilayah wisata. Selanjutnya ada strategi SWOT. Yang pertama ini strategi SO, kekuatan peluang. Memanfaatkan konsep wisata petualangan yang unik dan beragam atraksi untuk memenuhi peningkatan permintaan pasar akan experiential tourism. Misalnya membuat paket wisata edukasi alam atau satwa yang terintegrasi dengan aktivitas outbound. Kedua ini strategi WO, kelemahan peluang. Mengatasi isu aksesibilitas dengan bekerja sama dengan penyedia transportasi lokal atau membuat petunjuk arah yang jelas sejalan dengan dukungan pemerintah daerah terhadap pariwisata. Yang ketiga ada strategi ST, kekuatan ancaman. Menggunakan citra merek yang kuat dan fasilitas memadai sebagai keunggulan kompetitif untuk membedakan diri dari pesaing, serta menekankan standar keselamatan yang tinggi untuk memitigasi risiko faktor alam. 4. Ini strategi WT, kelemahan ancaman. Menawarkan harga tiket yang kompetitif atau membuat promo paket keluarga yang menarik untuk mengatasi isu harga di tengah persaingan yang ketat. Selanjutnya ada bauran pemasaran marketing mix 7P. Yang pertama ini aspek produk. Dengan berbagai wahana dan fasilitas termasuk flying fox area, outbound area, camping glamping. Jika ada kolam renang diet atau air, fasilitas MCK yang bersih, dan tempat makan, Pujasera selalu mengembangkan wahana baru. Yang kedua ini ada price, harga. Dengan berbagai wahana dan fasilitas termasuk flying fox, area outbound, area camping atau glamping, jika ada kolam renang atau air, fasilitas MCK yang bersih, dan tempat makan, Pujasera selalu menggabungkan wahana baru. Yang ketiga ini ada place, tempat distribusi. Lokasi harus memiliki akses jalan yang baik dan mudah dijangkau dari pusat kota Serang. Tiket dapat dikirim melalui berbagai saluran termasuk loket fisik, agen perjalanan online, dan website resmi.
Yang ketiga ini atau promosi. Lakukan promosi secara digital melalui media sosial, iklan online, dan konvensional melalui spanduk kolaborasi dengan institusi pendidikan, gunakan pengaruh dan vlogger lokal. Yang ketiga, people atau orang. Terutama dalam hal keamanan, wahana, dan pertolongan pertama, staf pun harus ramah, informatif, dan terlatih. Orang-orang yang bekerja di taman adalah wajahnya. Yang terakhirnya adalah proses. Untuk camping, proses pemesanan tiket masuk ke wahana dan check-in harus cepat, mudah, dan menggunakan sistem digital seperti pemindaian barcode tiket. Yang terakhir ini ada bukti fisik standar keamanan wahana yang terlihat jelas, tanda penunjuk arah yang jelas, fasilitas yang terawat, toilet, ruang ganti, dan kebersihan dan keindahan lokasi, arsitektur spot foto. Selanjutnya ini ada strategi pengembangan pasar. Yang pertama ini geografis, meningkatkan jangkauan promosi ke kota-kota sekitar yang belum tergarap dengan baik, seperti Jakarta Barat, Tangerang, Cirebon, dan lain-lain. Yang kedua ini demografi, mengorganisir acara atau paket khusus untuk menargetkan demografi baru, seperti kelompok hobi tentu seperti sepeda, fotografi, atau lari lintas alam. Yang ketiga, diversifikasi produk, tambah fasilitas baru yang menarik untuk berbagai demografi. Yang keempat ini strategi inovasi, prospektornya terus menciptakan produk baru dan peluang pasar untuk menarik perhatian pengunjung. Selanjutnya ini ada evaluasi project. Evaluasi project yang harus dilakukan secara berkala dan berfokus pada yang pertama ini kinerja penjualan, memeriksa jumlah penjualan yang sebenarnya dan yang diproyeksikan. Yang kedua ini jumlah kunjungan, termasuk kunjungan berulang disebut kunjungan. Ketiga ini ada kepuasan pengunjung, survei kepuasan pelanggan, customer satisfaction index dilakukan terhadap wahana, layanan orang, dan fasilitas. Yang keempat ini kinerja promosi, menghitung seberapa efektif sebuah kampanye pemasaran dengan menggunakan parameter seperti return on investment dari iklan digital dan jumlah keterlibatan. Yang kelima ini kesesuaian dengan daya dukung kawasan, pastikan jumlah pengunjung tidak melebihi DDK untuk menjaga kelestarian dan kualitas pengalaman. Selanjutnya itu ada aspek keuangan. Nah, di aspek keuangan ini itu bertujuan untuk menilai kelayakan suatu finansial pembangunan dan segi pengelolaan Serang Adventure Park dengan melihat kebutuhan sebuah investasi awal, potensi pendapatan, biaya operasional, serta proyeksi laba dan indikator kelayakan keuangan. Yang pertama itu ada estimasi biaya investasi. Di sini ada komponen biaya serta estimasi biaya. Nah, yang pertama itu ada pembebasan atau penggadaan lahan, yaitu sekitar 10.000 meter per kubik, yaitu sekitar 2 miliar rupiah. Yang kedua, pembangunan wahana adventure seperti Flying Fox, Paintball, ATV Track, hingga High Crop, yaitu sekitar 1,8 miliar. Yang ketiga, pembangunan area camping dan glamping, yaitu 900 juta. Yang keempat, fasilitas pendukung, toilet, parkir, pos keamanan, serta musola, itu 600 juta. Yang kelima, infrastruktur seperti jalan internal, listrik, air, drainage, itu sekitar 500 juta. Yang keenam itu ada peralatan keselamatan dan operasional, yaitu 350 juta. Yang ketujuh, perizinan dan administrasi, yaitu sekitar 150 juta. Yang kedelapan, promosi dan grand opening awal, yaitu 200 juta. Dan yang terakhir itu ada cadangan biaya, yaitu sekitar 10%. Kita ambil itu 650 juta. Nah, total investasi awal yaitu sekitar 7 miliar 150 juta rupiah. Yang kedua, proyeksi pendapatan tahunan. Asumsi utama, rata-rata pengunjung 300 orang per hari. Hari operasional itu sekitar 300 hari per tahun. Harga rata-rata per pengunjung itu sudah termasuk tiket, wahana, dan konsumsi ringan itu 60.000 rupiah. Sumber pendapatan yang pertama itu tiket masuk dan wahana. Perhitungannya itu 300 kali 60.000 kali 300 hari. Totalnya 5 miliar 400 juta. Paket outbound dan edukasi, estimasi tahunan, itu 800 juta rupiah.
Yang selanjutnya itu ada camping dan glamping, estimasi tahunan 600 juta rupiah. Yang terakhir itu kuliner dan UMKM, kita melakukan bagi hasil, yaitu total 400 juta rupiah. Nah, untuk total pendapatan per tahun itu 7 miliar 200 juta. Yang ketiga ada biaya operasional tahunan. Komponen biaya, yaitu gaji karyawan, kita ambil 20 orang. Totalnya itu per tahun 960 juta. Perawatan dan pemeliharaan wahana 450 juta. Listrik, air, internet 300 juta. Promosi dan digital marketing 200 juta. Asuransi dan keamanan 150 juta. Yang terakhir, administrasi dan operasional umum itu sekitar 150 juta. Nah, untuk keseluruhan total biaya operasional itu di angka 2 miliar 210 juta. Yang keempat ada proyeksi laba rugi tahunan. Komponennya itu ada total pendapatan, total biaya operasional, dan laba bersih tahunan. Untuk total pendapatan itu di jumlah 7 miliar 200 juta. Total biaya operasional itu di 2 miliar 210 juta. Nah, laba bersih tahunan yaitu 4 miliar 990 juta rupiah. Nomor 5. Analisis kelayakan keuangan. Yang bagian A, payback periode. PP sama dengan total investasi dibagi laba bersih tahunan, yaitu 7 miliar 150 juta dibagi 4 miliar 990 juta, sama dengan 1,5 tahun. Artinya, modal awal diperkirakan kembali dalam waktu sekitar 1 tahun 6 bulan. Selanjutnya, return of investment atau ROI. Nah, ROI ini sama dengan laba bersih dibagi total investasi dikali 100%. Jadi sama dengan itu 4 miliar 990 juta dibagi 7 miliar 150 juta dikali 100% sama dengan 69,7%. Jadi nilai ROI ini tergolong sangat baik untuk usaha pariwisata. Yang C, net present value. Asumsi periode 5 tahun, tingkat diskonto 10%. Tahun pertama, arus kas bersih 4 miliar 750 juta. Faktor diskon 0,909. PV arus kas itu 4 miliar 535 juta 910 ribu. Tahun kedua 4 miliar 750 juta. Faktor diskon 0,826. PP arus kas itu 4 miliar 121 juta 740 ribu. Tahun ketiga arus kas bersih 4 miliar 750 juta. Faktor diskon 0,751. PP arus kas 3 miliar 747 juta 490 ribu. Tahun keempat, arus kas bersih 475 juta rupiah. Faktor diskon 0,683. PP arus kas 3 miliar 408 juta 170 ribu. Tahun kelima, arus kas bersih 4 miliar 750 juta. Faktor diskon 0,621. VP arus kas 3 miliar 98 juta 790 ribu. Nah, berarti total present value itu di angka 18 miliar 912 juta 100 ribu. Jadi nilai present value sama dengan total present value dikurang investasi awal. Jadi 18 miliar 912 juta 100 ribu dikurang 7 miliar 150 juta itu sama dengan 11 miliar 402 juta 100 ribu. Berarti NPV positif. Proyek ini layak secara finansial. Ini ada aspek keuangan, dampak terhadap perekonomian lokal, penyerapan tenaga kerja, peran UMKM dan rantai nilai lokal, pendapatan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi, keterkaitan dengan analisis keuangan, resiko ekonomi dan mitigasinya. Untuk aspek sosialnya ini penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat lokal, perubahan gaya hidup dan interaksi sosial, pendidikan dan pengetahuan lingkungan. Dan yang terakhir ini ada aspek politik. Itu yang pertama itu dukungan kebijakan pemerintah daerah, kepatuhan pada regulasi dan peraturan, hubungan dengan pemerintah lokal, dan yang terakhir ini persepsi publik dan legitimasi sosial. Selanjutnya ini ada aspek yuridis. Ini ada pertama akta pendirian Badan Usaha PT atau CP.
Ini dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Instansi penerbitnya itu notaris dan Kemenkumham. Untuk keterangannya sebagai dasar legalitas badan usaha. Dan yang kedua ini ada NPWP perusahaan. Dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan. Instansi penerbitnya itu Direktorat Jenderal Pajak. Keterangannya wajib untuk kegiatan perpajakan. Yang ketiga ini ada nomor induk berusaha atau NIB. Ini dasar hukumnya PP nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Ini instansi penerbitnya OES. Online Single Submission. Itu keterangannya identitas resmi pelaku usaha. Yang keempat ini izin usaha pariwisata atau sertifikat standar usaha. Ini dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Instansi penerbitnya OSS dan Dinas Pariwisata. Keterangannya legalitas operasional usaha pariwisata. Dan yang terakhir ini yang kelima persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Instansi penerbitnya itu ada DPMP-TSP Kabupaten Serang. Keterangannya menjamin lokasi dengan RT/RW. Selanjutnya izin lingkungan UPL atau AMDAL. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup, keterangannya mengendalikan dampak lingkungan. Persetujuan bangunan gedung PBG. Ini dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Di sini instansi penerbitnya Dinas PUPR Kabupaten Serang. Keterangannya legalitas pembangunan fasilitas. Yang ke-8 ini standar keselamatan dan K3 wahana. Ini dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Instansi penerbitnya Disnaker dan pengelola. Keterangannya menjamin keselamatan pekerja dan pengunjung. Yang ke-9 ini izin operasional wahana permainan. Ini dasar hukumnya Permen Parekraf tentang standar usaha pariwisata. Instansi penerbitnya itu Dinas Pariwisata. Keterangannya khusus wahana beresiko tinggi. Yang ke-10 ada izin usaha makanan dan minuman. Gitu jika ada. Ini dasar hukumnya PP nomor 5 tahun 2021. Instansi penerbitnya OSS dan Dinas Kesehatan. Keterangannya untuk fasilitas kuliner di kawasan. Dan yang terakhir ini ada 11 asuransi pengunjung. Dan yang terakhir 11 asuransi pengunjung dan karyawan. Ini dasar hukumnya praktik standar usaha pariwisata. Instansi penerbitnya perusahaan asuransi. Dan keterangannya itu perlindungan risiko kecelakaan. Sekian dan terima kasih.